bagian pertama ini tentang penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Dengan persen. Misalkan kita menggunakan sebelum masuk dulu, kita harus tahu bagaimana cara mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Misalkan ada contoh 35%. Maka ini sama dengan 35/100. Bisa ya? Terus kalau misalkan ada contoh lagi 25%. Maka ini adalah 25/100. Nah, sampai sini paham? Jadi kalau misalkan ada contoh 35%, berarti dia adalah 35/100. 25%, 25/100. Persen ini kalau jadi pecahan biasa selalu per 100. Salah, kebanyakan oleh. Per 100 ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke contoh soal pertama. Misalkan ada soalnya itu adalah 2/5. Misal ya, 2/5 ditambah 30%. Nah, pertama-tama ubah ke pecahan biasa semua. 25 kan sudah pecahan biasa, berarti tetap pecahan biasa 2/5. 2/5 itu tetap pecahan biasa. Kemudian 30%-nya berubah ke per 100, yaitu 30/100. Sama dengan, jadi pertama-tama langkahnya adalah ubah semua menjadi pecahan biasa. Ya, setelah kita ubah semua pecahannya jadi biasa, samakan penyebutnya menggunakan KPK. KPK dari 5 dan 100 adalah 100 ya. Langkah kedua adalah samakan penyebut menggunakan KPK. KPK dari 100 dan 5 adalah 100. Jadi kita pakai 100 ya. Kemudian atasnya kita berubah lagi nih, sama seperti yang minggu kemarin kita pelajari ya. Jadinya 100 dibagi 5 kali 2. Dibagi bawah kali atas, tambah 100 dibagi bawahnya 100 dikali atasnya 30. Kalau sudah, kita dapat hasil bilangannya, tinggal diselesaikan sesuai dengan operasi bilangannya. 100 dibagi 5 20. 20 kali 2 40 ditambah 100 bagi 100 1 kali 30 per 100 sama dengan 70/100. Bisa ya? 70/100 ini bisa kita ubah lagi menjadi pecahan persen. Misalkan menjadi 70%. Kenapa 70%? Karena jika di bawah ini adalah per 100, maka
dia adalah 70%. Karena kalau lihat yang atas nih, persen sama dengan per 100. Jadi di mana dia ada per 100, maka dia persen. Atau bisa juga dikecilkan menjadi pecahan biasa. Misalkan 70 per 100 dikecilkan jadi pecahan biasa, jadi 7 per 10. Bisa ya, coret 0 loh. Masih ingat sistem coret 0? Miss pernah kasih ini di trik and tips matematik tahun lalu. Jika menemukan pecahan yang ingin dikecilkan atau ingin membagi bilangan di mana bilangannya itu punya 0, maka tinggal dicoret ya, atas bawah atau kiri kanan. Kalau atas coret 1, bawah coret 1. Kalau atas coret 1, bawah coret 1. Kalau kanan coret 1, kiri coret 1. Sampai sini bisa? Miss ulang penjelasannya ya, kenapa bisa demikian. Nih, kita punya contoh 2 per 5. Nah, Miss ulang ya penjelasannya. Ini contohnya 2 per 5 ditambah 30%. Ya, 2 per 5 tetap 2 per 5. 30% berubah menjadi 30 per 100. Nah, di sini banyak suka ada pertanyaan, Miss, kenapa tidak dikecilkan saja? Karena ini bisa dikecilkan menjadi 3 per 10. Nggak boleh, karena kalau langkah pertama itu adalah mengubah. Kalau mau dikecilin nanti di akhir, ya. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya. Penyebutnya yaitu dengan mencari KPK dari 5 dan 100. Nih 5 dan 100 itu dicari KPK-nya. Ditemukanlah KPK-nya 100. 100 dibagi yang bawah dikali atas sama dengan untuk mengisi yang ini. Bagi bawah kali atas untuk di sini. Hasilnya ketemulah 40 ditambah 30 per 100. 40 tambah 30 sama dengan 70. 70 per 100. 70 per 100 bisa berubah menjadi 70% atau berubah menjadi 7 per 10. Begitu ya. Selesai penjelasan tentang penjumlahan pecahan biasa dan persen. Nah, bagian kedua tentang penjumlahan pecahan campuran ditambah persen. Misalkan Miss punya contoh di sini 2 3 per 5 ditambah 5%. Langkah pertamanya kita ubah semua menjadi pecahan biasa. Bawah kali depan tambah atas. Masih ada yang ingat tentang mengubah pecahan campuran menjadi biasa? Bawah kali depan tambah atas. 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11. Jadi 2 3 per 4 berubah menjadi 11 per 4. Ditambah 5% berubah jadi apa? Ayo. Masih ingat nggak yang tadi bagian 1? Bagian pertama menjadi 5 per 100. Pintar. Kita sudah menyelesaikan langkah pertama ya, yaitu ubah ke pecahan biasa. Ubah ke pecahan biasa. Nah, kalau sudah, kita samakan penyebutnya. Samakan penyebut dengan KPK. KPK dari 4 dan 100 adalah berapa? 100, Miss. Pinter. Atasnya berubah dong. Iya, 100 bagi 4 kali 11. Bagi 4 kali 11. Ditambah 100 bagi 100
dikali 5. 100 dibagi 4 sama dengan 25. 25 kali 11. 25 kali 11 275 ditambah 5 per 100. Nah, hasilnya kita selesaikan operasi hitungnya. 275 ditambah 5 sama dengan 280 per 100. Bisa dikecilin? Bisa. Ini selesaikan operasi hitung. Nah, ini sederhanakan. Kita sederhanakan ya menjadi lebih mudah. 280. Nah, lihat yang ini. 280 per 100. Pertama-tama Miss mau coret 1, coret 1. Nolnya Miss akan hilangkan. Jadi dia akan berubah menjadi kecil, yaitu berubah menjadi 28 per 10. Masih bisa dikecilin? Masih, dengan syarat kecilinnya berubah menjadi bilangan pecahan campuran. 28 dibagi 10 dapat 2, sisa 8 per 10. Bisa dikecilin? Bisa. 2-nya tetap 8 per 10 sama-sama dibagi 2. Hasilnya 4 per 5. Ini bentuk paling sempurna. Paling sempurna. Yang ini juga sudah betul. Yang ini juga betul. Yang ini juga betul. Tapi ini masih gendut. Masih gendut, harus diet lagi. Nolnya hilangin. Tapi masih gendut juga ini. Ubah ke pecahan campuran jadi lebih kecil. Ini kurang ideal. Masih ada yang lebih sempurnanya, yaitu si ini. Sampai sini bisa? Bisa ya? Nah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang penjumlahan pecahan biasa dengan persen dan penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Selamat bertemu lagi di pertemuan berikutnya.